kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pada pagi yang cerah, lewat pemeliharaan yang Kau berikan, perlindungan panjang umur yang Kau berikan, dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan dan memikir. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami sehingga putih firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-54. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54. Yesus mengancam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan dia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tapi Tuhan berkata pada kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, timun dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celaka kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepada Yesus, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi Yesus menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu letakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah sebuah nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habil sampai ke darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kabar sesungguhnya akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri Yesus dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancing Yesus supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan Yesus. Puji Tuhan, pujian yang indah firman Tuhan. Yesus selalu berkata, celakalah, baik pada ayat 43, 42, 44, 46, 47. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-52, Tuhan katakan, celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi. Kenapa demikian? Firman Allah berkata pada ayat 38,
Orang Farisi melihat hal itu dan dia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata, kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari sawah dan pinggang, tetapi bagian dalamnya perlu dan pasangkan kecil. Bukan luarnya kelihatan, bukan penampilan yang menonjol, bukan penampilan yang buat wah, bukan. Kita mau dalam, apa dari dalam hati yang tulus, dari dalam hati yang bersih, dari dalam hati yang benar-benar mencintai Tuhan, dari dalam hati yang mengasihi Tuhan. Bukan luar atau pakai ini. Kita mau kalau dalamnya bersih, luar pasti otomatis dia akan bersih. Amin. Lu dalamnya bersih, nikah saudara bersih, tingkah laku saudara juga akan bersih. Betapa penting yang dalam. Tuhan ingin membersihkan yang dalam, bukan luar, tapi yang dalam. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, otomatis perbuatan saudara juga pasti mengasihi Tuhan. Amin. Dan saudara hari ini karena saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebab saudara bukan mencari hal-hal yang fana atau dunia sementara, tapi mencari Yesus yang seutuhnya. Kalau yang seutuhnya kita dapat yang jasmani, otomatis dia juga akan mencukupi kebutuhan saudara. Bapak ingat, burung darah dipelihara, bicara makan minum, bicara bangsa Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Hati saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengadakan mesbah warga, mesbah pribadi, jangan tulus gunakan waktu buat Tuhan. Yang jasmani juga Tuhan juga sudah siapkan. Terimalah dengan ini pada pagi hari. Amin. Benar Bapa di surga, biarkan ini hati yang bersih, hati yang suci, hati yang menyenangkan Tuhan, bukan yang di luar dari penampilan yang menjadi orang tertarik, tidak dari sikap hati kami yang tulis hati kami, maka kami berikan semua keputusan Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bertugas berperang melawan virus corona, biar belas kasihan terjadi pandemi, endemi, dan ekonomi kami juga akan berbicara sekalipun ramalan 2003 sedemikian tapi Tuhan akan membedakan bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Sudah terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.